lagi berhubungan sama saya dari istrimu. tadi tuh membenarkan kamu loh. Apa membenarkan apa? Emang saya salah baca wa awwalu man ahdatsa. Coba saya Ya, mau tanya, wa awwalu saya man itu ahdatsa. membenarkan. Nih, kamu Saya kalau nggak mau menyalahkan. membenarkan, saya mau Saya tanya ke memben- kamu. Man itu isim apa coba? Isim istifham Saya sudah mau tanya. jawab. Istifham Loh, kok terus isim aja. istifham? Isim istifham katanya. Waduh, Bisa ini udah saya salah. belum lanjutin. Kamu nggak Isim paham. istifham Ini ada isim isim mausul. isim isyarat, ada isim Aduh, mausul bisa. Ini isim gitu. mausul. Iya, terusin aja. Saya kan dari tadi. Aduh, udah salah kamu itu. Coba sahibu Ibril. Berarti itu juga maulid itu. Ntar saya baca. Nih, biar gak hanya menyalahkan ya. Ente itu mikir seenaknya. Enggak, kalau baca-baca aja, jangan framing, jangan menghina-hina gitu Lah, toh. Sampai itu Enggak framing. Nah, itu coba mengarahnya ke saya, ente ngomong seenaknya, mikir seenaknya. Kalau bacain aja. Lah, iya, nggak masa usah. ente menyamakan maulid? Gini loh, kan tadi saya mengatakan maulid itu ya kita itu mengingat Nabi, mengingat sejarahnya, momentum Iya. syukur, Oh gitu ya, sudah meneladani stop. akhlak mulia. Berarti gini, maulid itu mengingat lahirnya Nabi gitu kan. Kemudian apa lagi tadi? Ya, Kemudian apa lagi? hakikatnya ya bersolawat, membaca bersolawat. sejarah perjuangan, Berarti melantunkan kalau para ayat sahabat, Al-Quran. gini, kalau para sahabat dulu bersolawat itu berarti mereka maulid namanya. Gak bisa, premisnya itu gak paham loh. Kamu paham Loh, premis gimana gak? sih? Premis. Coba. Kamu Anda, kamu yang menyimpulkan ngomong- sendiri. Saya tidak menyimpulkan sendiri. Kamu saya jangan mengambil menyimpulkan. Bentar dulu. Mau gini loh. Saya itu mengambil kesimpulan dari kamu. Saya mau ngomong dulu. Bentar. Seandainya nih, saya membaca Al-Quran dalam keadaan berjamaah. Misal, saya membaca Al-Quran ketika saya naik mobil. Apakah itu juga dinamakan membaca Al-Quran? Ya, katanya tadi kamu membaca Al-Quran di mobil. Kamu membaca Al-Quran di jamaah itu terserah ketika kamu. acara itu hanya format. Tahu format gak? Format itu hanya apa sebutan nama Maulidun Nabi, kita mengenangnya nama acara itu. Kalau Anda mengatakan format, berarti kalau sekarang ini formatnya, saya formatnya sekarang lagi merenung nih, ingat-ingat Nabi. Apakah ini dikatakan Bukan, format? itu bukan format, itu kegiatan yang ada di dalamnya termasuk. Kalau berarti format itu gini. berarti format itu bukan kegiatan. Format bukan kegiatan Tahu berarti. paham format gak? Artinya format apa sih? Iya, berarti format itu kegiatan atau bukan? Cek, kamu memahami format itu apa? Coba, format apa? Coba, sejarah Ya bahasa apa sudah. format? Format itu kegiatan atau bukan? Format itu sebuah format itu kegiatan atau bukan? Format itu struktur, susunan. Iya, ini Itu saya format. menyusun nih. Berarti saya nyusun nih. Susunan saya nih Maulid adalah mengingat Nabi kayak gini nih, ngingat-ngingat. Ini kan susunan Iya, juga. susunan. Kalau Berarti kamu cuma solawat, itu termasuk, tapi itu belum tentu dinamakan maulid, karena maulid itu ada susunannya, ada formatnya. Contohnya struktur. Susunannya apa saja di dalam acara maulid? Ini acara maulid itu acara. Susunannya apa saja? Pembacaan solawat, kemudian pembacaan ayat Al-Quran, kemudian di situ ada apa? Yang menyusun pembacaan format sirah itu nabawiyah. semuanya. Yang menyusun format itu semua jadi rangkaian satu amalan namanya maulid itu siapa? Kok siapa? Emang nggak boleh kita mengadakan contohnya? Kita ada. Siapa itu format maulid yang seperti itu bentuk formatnya? Kenapa Kalau sholat gua gini harus kita, bentar. Kalau sholat itu kan formatnya Ini sholat bukan sholat ibadah itu- wajib. Sholat Iya. itu ibadah wajib. Berarti maulid ini ibadah bukan apa? ibadah wajib. Ibadah Ini apa loh, namanya? masa kegiatan yang sunnah yang baik harus sesuai dengan Enggak, harus berarti ada. perayaan maulid bentar. ibadah apa? Saya tanya maulid ibadah apa? bentar. Kamu itu pikirannya pendek banget. Coba mikir dah. Mas, entar Seandainya dulu, nih, toh. kamu Ini loh, ini. mengadakan Coba. tasyakuran. Bentar. Pikirkan dulu. Seandainya nih, kamu mengadakan. jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Anda mengatakan Aduh, sholat. kamu ibadah yang wajib, melenceng ke formatnya kanan dan seperti ke itu. kiri, ditanyakan itu susunan, kamu nanya Loh, siapa yang kalau- mengadakan? Emang sesuatu Ya yang iya. harus diadakan itu harus jangan emosi. harus Tenang, tahu. tenang. Bukan Jangan emosi, kamu gak nyambung. Jangan emosi. Saya tanya, Aduh. pertanyaan saya mudah. Yang menyusun sebuah format maulid dikatakan formatnya seperti itu, sholawat, kemudian ini tadi itu siapa? Kok nanya siapa yang menyusun? Wong ini acara, ya terserah kita mau mengadakan sholawat apa, emang nggak boleh?
Loh, berarti kalau saya sholawat ini saya sholawat, habis sholawat saya langsung minum air putih. Ini saya susun seperti ini. Apakah ini juga maulid namanya? Loh ya enggak, karena kita menetapkan maulid itu ada susunan-susunannya. Oke, susunan maulid apa saja? Saya tanya kepada Anda, susunan maulid itu apa saja? Membaca Sirah Nabawiyah, Oke, kemudian Sirah setelah Nabawi. itu ada ceramah tentang Nabi, kemudian Terus? kita bersolawat, kemudian kita adakan bersama. Itu Melihat itu susunan seperti itu dikatakan maulid seperti itu siapa yang merancangnya itu? Nah, itu kan termasuk adat. Oh, adat. Saya kira sunnah, saya kira ibadah. Tadi Anda mengatakan maulid adalah ibadah. Sekarang jadi adat. Adat itu ketika isinya itu bagus, ketika itu isinya tentang keislaman, ketika isinya tentang sunnah-sunnah, apakah tidak bernilai pahala? Lah itu sunnah siapa? Sunnah format seperti itu sunnah siapa? Bentar. Kalau Anda Seandainya nih sunnah. adatnya kita, dengarkan dulu. Ente jangan cuma hanya nanya tapi ente gak mau berpikir. Gini loh. Seandainya gimana itu, Bro? adat orang Indonesia, dengarkan dulu. Ente tanya siapa yang menyusun? Seandainya nih ente nanya siapa yang Anda menyusun? mengatakan susunan. Kalau susunan itu siapa yang menyusun itu jadi sebuah maulid itu siapa? Saya tanya Gini gampang loh, emang melakukan sesuatu yang nilainya baik harus ada penyusunnya. Loh, Bisa katanya nih, tadi katanya Anda mengatakan susunan. Sekarang harus ada penyusunnya. Gimana sih? Ini susunan atau bukan? Susunan itu sudah menjadi adat. Adat ini memang sudah menjadi kebiasaan orang-orang yang dulu. Nyusun siapa? Yang nyusun Gak itu harus siapa? ada yang nyusun siapa, karena ini kebaikan. Misal nih, misal kan dulu. Ente Berarti kalau sejak hari saya Senin. bikin susunan nih, saya susunan seperti ini, saya merenung kayak gini, kemudian sholawat, kemudian saya minum gitu. Apakah ini dikatakan maulid? Ya enggak, karena ente nyusun sendiri. Apa itu gak Gimana sesuai sih? dengan adatnya? Katanya ini Itu adat saya, sendiri. adat saya seperti ini nih, adat saya seperti ini. Gak bisa, dijadikan karena maulid itu sudah ada formatnya. Dikatakan maulid ketika ente Oke, yang susunan memformat itu sesuai itu dengan siapa? sunnah. Yang Ketika- memformat gini. sesuai dengan sunnah itu siapa? Nih peringatan ya, tak baca. Peringatan Maulid Nabi ya. Kalau ente ya, di sini ada Saya tanya banyak. susunannya loh, susunan formatnya itu dari siapa? Bawakan gitu loh. Susunan maulid tuh, susunan maulid kayak gini nih formatnya. Saya tanya dari siapa? Nah, di sini ada Wali Songo, itu sudah mengembangkan tradisi Maulid. Susunannya. Wali Songo. Mana susunannya mana? Saya kira dari Nabi, saya kira dari para Kan tadi sahabat, saya sudah kira dari Imam dibaca. Syafi'i. Kalau saya semua kira- harus saya kira karena dari Nabi, emang saya kira dari Imam dengerin dulu. Syafi'i. Ente jangan ngomong terus, tidak mau berpikir ente. Gini loh. Seandainya nih, saya hari ini mau bersedekah, besok saya baca Al-Quran 1 juz, sekarang 2 juz, besok 4 juz. Emang kayak gitu gak boleh? Apakah Nabi melarang? Ngapain? Saya sekarang baca 1 juz, besok 2 juz, terus kemudian saya 2 hari lagi baca 5 juz. Apakah Nabi melarang dengan kita membuat format seperti itu? Kalau itu baca Al-Quran seperti itu ada contohnya dari Nabi sendiri, ada contohnya dari sahabat, ada perintahnya juga. Sekarang perintah maulid mana? Di maulid itu juga solawat ada, ada solawat di hadis ada, kemudian membaca Sirah Nabawi apakah berarti gini. dilarang? Oh, berarti kayak gini. Berarti sekarang saya sholawat ya Allahumma sholli wa sallim. Ini maulid juga ini. Loh ya terserah ente mau mengatakan itu maulid Saya gak apa-apa. saya Sesuai tanya ini maulid. keyakinan. Ini maulid enggak? Saya ngomong Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ini maulid enggak ini namanya? Kamu paham nggak? Maulid ini nama format yang kita adakan setiap yang 1 tahun kita. 1 kali. Kalau yang kamu ya nggak ngerti saya. Kalau urusanmu, saya kan bicara Justru dengan agama, itu bukan kita. kan makanya saya tanya, seandainya nih saya sekarang baca Al-Quran 1 juz, besok 2 juz, kemudian setelah 4 juz saya menyusun sendiri, apakah itu nggak boleh? Saya tanya nih, biar kamu mikir pakai otak, jangan hanya taklid buta kamu. Itu maulid namanya kayak gitu, baca Quran nyusun sendiri maulid namanya. Saya nggak ngomong maulid. Ini saya biar kamu tuh pertanyaan kamu itu biar sesuai dengan nalar terus kamu. itu namanya apa? Kalau susunan seperti itu kamu membaca Al-Quran sehari 1 juz 2 juz itu iya saya mau susunan nanya, format namanya apakah apa? boleh apa enggak? Saya mau nanya dulu. Saya nih nyusun nih. Saya nyusun format saya, kegiatan harian saya. Disusun dinamain Setiap apa? hari saya baca Al-Quran 1 juz, kemudian saya baca 2 juz. Dan Nabi tidak pernah mencontohkan seperti ini, 2 juz, 3 juz, 4 juz, kemudian
Ramadan hari ke-7 7 juz, hari ke-8 8 juz. Apakah ini termasuk dilarang Nah, oleh kamu itu bikin Rasulullah? susunan namanya apa? Kalau tadi kan susunan solawat, susunan ini namanya maulid, itu susunan namanya apa itu Ya itu namanya? format acara maulid Loh, begitu. format acara iya kan tadi format acara maulid adalah solawat, format acara maulid adalah tadi membaca sirah. Nah kalau kamu seperti itu sudah bikin format, terus namanya apa namanya? Apanya namanya apa? Saya nih belum menyematkan, belum mengklaim ini, tapi saya bikin susunan ini. Misal nih, ente mau melarang, ente maksudnya, Belum mengklaim, ente bilang nggak boleh gitu. belum ngeklaim kok sudah membikin format. Lah, bentar ini permisalan, paham misal gak? Kamu Lah paham iya. misal gak? Lah, Kan ente tadi belum nanya, ngeklaim kok sudah gini bikin loh, format. ABS, gini loh, kan kamu tadi nanya siapa yang menyusun formatnya, terus saya jawab. Ketika saya jawab Wali Songo, kamu nggak mau. Maksudnya Rasulullah nggak ada. Mana Kan kamu jawab referensinya gitu. Wali Songo mana? Referensinya Wali Songo mana? Oke, kalau ada kamu mau apa? Mau taslim kamu? Kalau Enggak, saya nggak mau kalau taslim. saya berikan bukti Wali Songo mengadakan maulid, kamu apa? Mau apa? Ayo saya kasih tantangan. Kamu Saya akan mau memberikan pertanyaan. Saya nggak mau Loh, taslim, saya kok memberikan saya akan pertanyaan memberikan kedua. pertanyaan. Kan kamu tadi minta bukti, saya kasih siapa yang mengadakan, saya kasih jawaban Wali Songo. Nah ketika saya jawab Wali Songo, kamu bilang tidak ada zaman Rasulullah. Nah ketika saya bilang Wali Songo, kamu masih minta ini. Gimana kamu ini? Udah dikasih Nah, referensi. sejak kapan Wali Songo itu Oke. disahkan menjadi ajaran itu sejak kapan? Apa hanya sejaga kita ini belajar para ulama bukan ajaran. Apapun yang Iya. kita belajar Lah, dari katanya ulama dari itu Wali menjadi suatu Songo. ajaran. Lah Hei, kamu dari paham Wali itu loh. Songo gimana sih? Semua yang kita pelajari dari ulama itu menjadi suatu ajaran. Emang Rasulullah itu pernah membikin, oh ini ilmu balaghah, pernah gak? Ngapain? Coba jawab. Emang Rasulullah pernah gak bikin, oh ini ilmu balaghah, ini ilmu mantik, pernah gak? Nggak pernah. Siapa Tapi itu? Rasulullah ahli balaghah. Lah, iya tapi Rasulullah pernah gak mengatakan, Iya. oh ini ilmu Rasulullah balaghah? ahli balaghah, Rasulullah ahli bahasa, jelas nih. Bahkan dikatakan Lah, afsahun iya, nasi fil lughat saya Rasulullah. paham. Ya, Saya sudah nggak usah paham. dikasih tahu Rasulullah Ya, ahli terus, nggak usah dikasih terus tahu. Rasulullah melakukan maulid mana? Kalau kamu mengatakan apakah Rasulullah Kok Rasulullah bikin melakukan balaghah? maulid? Wong kita ini isinya adalah kita bersolawat kepada Nabi. Kita Oh, berarti ini kalau membaca para sahabat sirah itu nabawiyah. bersolawat, berarti kalau para ini sahabat itu kita sholat berarti mengingat. maulid itu. Ini kita mengingat Nabi. Apakah gak boleh membacakan sirah nabawiyah? Anggapannya kita merenungkan perjuangan Nabi. Apakah gak boleh? Nih, Cuma masalah nama. saya punya kitab Rohiqul Maktum ya. Saya baca Rohiqul Maktum. Apakah ini juga maulid? Saya membacakan sirah Nabi nih. Ya kalau ente membacakan di acara maulid, ya dikatakan maulid itu. Loh, kok ganti acara? Katanya tadi kamu maulid adalah membacakan sirah Nabi. Lah sekarang saya membacakan sirah Nabi Gini nih. loh, Sekarang kan nih, saya sudah apakah bilang maulid? maulid itu format nama adat yang diadakan oleh Indonesia dan Oh. juga ada beberapa orang-orang Arab, khususnya Sunni. Oh, format adat. Saya kira ajaran Islam. Lah, emang adat itu sudah pasti belum tentu ajaran Islam. Misal nih, adat kita setiap malam Jumat. Kalau Islam mengajarkan mana ajarannya dari Islam? Maulid adalah kayak gini nih. Format maulid adalah Sholawat itu ajaran Islam. Emang sholawat bukan ajaran Ya, Islam? Saya tanya format maulid ajaran Islam mana? Katamu itu format maulid ajaran Islam. Formatnya adalah sholawat, membaca sirah, kemudian mengingat merenung Nabi. Mana itu format itu dari Islam mana? Gak penting mau itu formatnya gimana. Nggak penting gimana sih, Mas? Mas, yang katanya penting dari Islam. yang penting itu isinya. Yang penting itu isinya. Mau kita menamai maulid, mau kita namai tadabburit. Berarti ini kan isinya loh. Berarti kan ini isinya. Kalau saya sholawat seperti ini nih, saya isinya nih. Allahumma sholli wa sallam. Lah kok isi sama nama kok beda itu gimana toh? Apanya isi sama nama? Kita ini bicara apa? Ini kita bicara. Loh, katanya masalah isinya, maulid. katanya yang penting isinya. Maulid adalah merayakan kelahiran Nabi. Isinya sholawat. Kok nama sama isi beda itu Format, gimana? susunannya itu ABS. Ganti susunan lagi. Gimana sih ganti susunan lagi? Ya Allah. Gini loh, maulid itu apa? Maulid itu acara rutin yang dilaksanakan oleh mayoritas
kaum muslimin untuk mengingat, menghayati dan memuliakan kelahiran Rasulullah. Oh, berarti kalau saya mengingat nih, sekarang mengingat Nabi nih, kelahiran Rasulullah nih, berarti ini maulid juga ini? Lah ya, tapi dengan format yang sudah ditentukan. Kalau nggak sesuai dengan formatnya, yang menentukan format itu siapa? lah, ya kita kesepakatan ini maulid di acaranya tanggal ini. Kalau ente siapa? Ya bisa jadi secara esensi kamu sudah bermaulid. Kesepakatannya siapa? Apakah Imam Syafi'i menyepakati, Imam Ahmad menyepakati formatnya seperti itu? Apakah Abdullah bin Umar? Sayyid Al-Bakri itu pelopor pertama kegiatan maulid. Beliau saya adalah kira Abu Bakar, saya kira Umar, saya kira Khulafaur Rasyidin, saya kira Imam Syafi'i, saya kira Imam Ahmad, saya kira Imam Malik, saya kira Imam Abu Hanifah. Ternyata Sayyid Al-Bakri. Emang kalau kita mengikuti ajaran yang itu, ajarannya isinya tetap kita kembali kepada Al-Quran dan hadis, apakah salah? Hanya masalah nama saja. Ya itu ajaran siapa? Lah, Rasulullah mengajarkan bersolawat. Iya, ajaran format tadi lo, maulid itu katanya Sayyid Al-Bakri, sekarang Rasulullah. Kalau masalah format, ente ada acara kawinan, terus ada Al-Quran di acara pertama, emang itu ajaran siapa? Di mana Al-Quran di pertama itu di mana? Loh, kan pembacanya ada suci Al-Quran tuh setiap acara sebelum acara dimulai. Emang ada format seperti itu diajarkan Rasulullah? Saya nggak ngerti. Di mana itu saya nggak ngerti. Di mana? Loh, kok di mana? Dimanapun lah. Kalau ente ini kalau ada kegiatan sebelum acara, ente baca doa gak? Acara apa? Kegiatan apa? Di acara apapun ente baca doa gak? Acara apa? Kegiatan apa dulu? Saya nggak ngerti. Loh, jangan-jangan ente nggak baca doa ini? Ya, saya baca doa kalau saya mau ngajar, ada doa khutbatul hajah. Baca doa apa coba? Ya, doa khutbatul hajah. Ini kan doanya. Gimana doanya coba? Innalhamdulillah dan seterusnya sampai selesai. Coba itu dalilnya apa di hadis? Dalil apa? Ya baca itu doa itu. Ya kulu amri, saya baca bismillah. Kalau nggak baca, mana sih dalilnya dulu? Kok kamu muter-muter? Coba setiap kegiatan ente kan baca doa. Coba hadis yang kulu amrin itu apa? Malatifahu abtar, tuh saya bacakan dalilnya dulu ya. Lenda kan tadi kamu baca apa? Doanya coba. Bismillah. Sebutin. Bismillah toh. Lah acara Bismillah apa dulu? Makanya saya tanya acara apa dulu? Ya, acara apapun ente memulai dengan bacaan apa? Lah ini saya tadi memulai di sini, saya membikin acara live nih. Saya baca katanya innal hamda tadi. Kan ente tadi mengatakan innal hamda kan? Innal hamda yang mana? Acara apa? Makanya saya tanya acaranya apa dulu, Thomas? Ya. Gini dah. Biar ente saya kasih biar ente gak tanya terus. Saya sudah jawab dari tadi siapa. Saya jawab ulama, ente menyalahkan. Wong saya tanya jawab, wong saya jawab itu format itu ajaran siapa aja, Anda belum menjawab kok bingung. Kan saya sudah jawab. Di sini pertama itu Sayyid Al-Bakri, pelopor pertama. Saya kira itu Nabi dan para Abu Sa'id. Saya kira Nabi dan sahabat, ternyata Sayyid Al-Bakri. Emang kalau kita belajar, emang kalau ulama memberikan itu amalan-amalan yang baik yang isinya bersolawat, membacakan sirah nabawiyah, apakah itu salah? Oh, itu amalan ulama toh. Saya kira amalan ajaran Islam. Format ya Allah, ABS isinya loh. Misal nih, bapak kita isinya lagi kalau isinya kalau saya gini, saya solawat nih, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Berarti ini maulid ini namanya nih. Loh iya bisa jadi. Esensinya bisa maulid. Jadi. Oh ini maulid ya berarti. Oh berarti saya maulid setiap hari. Otomatis ente. Ini maulid. Wes. Ya jelas. Maulid kan mengingat kelahiran Nabi. Menghayati. Gini loh, ABS gini loh. Jangan pendek. Kenapa pemikiran umat Islam? Saya tanya bukan pendek. Justru Anda yang pendek. Saya tanya maulid itu berarti sholawat. Maulid itu peringatan. Kamu paham peringatan maulid Nabi? Kenapa ente tuh kok pas langsung mengklaim ketika kita bersolat dikatakan maulid? Maulid yang mengatakan kamu sendiri loh. Kamu sendiri tadi mengatakan maulid itu adalah bersolawat. Kamu sendiri kok. Lah, karena esensinya di dalam maulid itu kita juga membaca solawat. Jika kamu membaca solawat, itu esensinya membaca solawat yang ada di dalam di dalam urutan maulid. Ini saya sholawat nih. Allahumma sholli wa sallim ala nabi. Ini berarti maulid ini. Nih ya. Biar ada ini nih.
Biar gak muter-muter, saya males bermuter-muter yang gak ada habisnya itu yang cuma muter-muter debat itu kusuk. kamu kok. Yang muter-muter Loh, kamu. saya sudah nyebutin pelopornya siapa, ini siapa, saya sudah nyebutin. Oh, itu Kalau pelopor masa dia. ente itu Saya tanya, Said Al-Bakri itu mendapatkan bikin susunan seperti itu Said Al-Bakri itu dari siapa? Dia itu. kok dari siapa? Ya pastinya itu kan udah dianjurkan baca sholawat ketika. Iya Mas, iya saya di ngerti dalam sholawatnya. hadis. Saya itu tanya, boleh. Mas, saya tanya, Anda mengatakan Maulid itu ajaran Sayyid Al-Bakri. Tadi Anda mengatakan seperti itu toh. Saya tanya, Oke, Sayyid saya Al-Bakri baca membikin nih ya. ajaran Maulid Hadis. itu Oke, dari saya baca siapa? nih di dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2697. Ya, man ahdatsa fi amarina hadza ma laysa minhu fawraddun. Di Amrina bukan Amarina, Mas. Iya fi amrina, Loh, kok bacanya fi Amarina amrina. sih? Man ahdatsa fi amrina ya amrun. Iya, fi kok Amarina amrina. gimana? Salah. Hadza ma laysa minhu fawraddun. Siapa saja yang buat sesuatu yang baru dalam masalah kami tidak bersunnah maka ya ditolak. Itu kan hadisnya. Iya. Nah, yang Iya, saya dimaksud nggak ngerti kamu yang membacakan. yang dimaksud amruna dalam hadis di atas adalah urusan agama, bukan urusan duniawi. Karena kreasi dalam masalah dunia diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat. Iya, saya ngerti itu hadis itu ngerti. Sekarang Sayyid Al-Bakri itu bikin susunan Maulid seperti itu dari mana susunannya seperti itu gitu loh. Dari mana itu? Lah, emang nggak boleh buat susunan yang itu isinya bagus? Nah, saya tanya loh Mas, saya bukan tanya boleh dan nggak boleh. Saya tanya sekali lagi loh. Bahasa saya jelas banget. Sayyid Al-Bakri bikin susunan seperti itu ilhamnya dari siapa? Kok ilhamnya dari siapa? Kamu udah jelas loh. Ini kita mau mengamalkan sesuatu yang baik. Saya tanya ini loh, sholawat saya itu tanya. ada loh hadisnya. Sekali lagi, Membaca saya sirah nggak- Nabawi harus ada pelopornya. Kan udah jelas Saya isinya tanya. membaca sirah Nabawiyah. Saya Kemudian kita tanya sekali lagi, tolong dengerin, pasang dua telinga yang mantap, coba dibuka. Saya tanya, Sayyid Al-Bakri bikin susunan Maulid itu seperti itu. Maulid adalah sholawat, Maulid adalah baca sirah, Maulid adalah makan-makan tadi yang kamu sebutin. Itu susunan seperti itu tuh dari mana? Lah, itu berasal dari ijtihadnya para ulama. Oh, para ulama. Oke, para ulama itu siapa Emang nggak saja yang boleh? namanya para. Kalau nggak ada ijtihad. Saya bukan tanya boleh dan nggak boleh. Tolong pahami bahasa saya. Itu Ya, para ulama mana saja. Oke, saya baca ya. Ya, saya baca dalilnya. Kalau Saya ulama nggak nanti butuh sudah saya baca. Para ulama itu ulama siapa saja. Apakah Imam Syafi'i juga nyusun seperti itu? Imam Ya, Ahmad. bentar, saya baca. ijtihadnya. Jangan cuma gini. Ini kan kita ulama ini ya, ulama kontemporer ada, ulama yang mutaqaddimin ada. Kita gak Siapa? kayak kamu. Kamu kan kolot. Kamu nggak mau belajar dengan yang kolot itu yang misal nih kamu loh. kripto. Udah. Kripto. Bacakan saja, nggak usah framing jelek-jelekin orang seperti itu. Ada tuh, Enggak boleh pakai framing. ada tuh. Kamu itu seolah-olah lebih dari ulama yang Mas, sudah berijtihad. coba bacakan Masa saja, kamu menyalahkan? Gini usah aja, biar nggak framing. banyak. Kamu itu pertanyaannya seolah-olah menyuruh saya untuk apa? Menyuruh saya untuk sesuatu yang memang itu harusnya Udah. tidak harus ada Nggak pelopornya, usah harus framing, diciptakan begini. bacakan saja, jawab saja pertanyaan saya. Nggak usah framing. Susunan seperti itu dari mana gitu loh. Nggak usah framing. Susunan dari mana? Ini gini loh, format maulid itu baca Quran, kemudian sholawat. Emang nggak boleh itu? Saya tanya itu bukan boleh dan nggak boleh. Saya tanya sekali lagi tuh. Ini Mas Abdul Kalau Jalil emang ini nggak jelas. boleh kalau emang boleh nggak boleh, kenapa kamu mempermasalahkan gitu? Saya tanya masalahnya gini loh Mas, tanya ini loh pertanyaan saya itu tolong dijawab, nggak usah galak-galak. Ngopi dulu deh, ngopi ini saya tanya dengan bahasa galak-galak mudah. ini. Bukan Saya tanya galak-galak. mudah, saya tanya mudah. Format seperti itu Sayyid Al-Bakri ngomong susunan maulid seperti ini, dijadikan susunan seperti ini, kemudian dijadikan sebuah amalan namanya maulid. Itu dari mana landasannya gitu loh. Gampang kok, ini pertanyaan saya seperti itu kok. Biar saya lebih tahu lagi. Di sini sebenarnya ya para ulama ahli sejarah itu berbeda terkait siapa orang pertama yang mengadakan perayaan Maulid.
Nah, tapi di sini ini mengatakan ada Sultan Muzaffar, kemudian ini ada Imam Suyuti, kemudian ada yang mengatakan dinasti Fatimiyah yang diprakarsai oleh Ubaid Al-Mahdi, dan ada pula yang berpendapat orang tersebut adalah Sultan Nuruddin. Itu pertama. Yang benar yang mana? Nah, Terus yang benar yang kemudian mana? dijelaskan oleh Imam Jalal, ya karena rata-rata mengadakan tapi. Nah, kemudian di sini dijelaskan oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti ya di dalam kitabnya wa awwalu man ahdatsa fi dzalika sahibu Irbil Malik Al-Mudaffar Abu Sa'id. Orang yang pertama kali membikin ihdas maulid. Siapa tadi? Oh, berarti ada tuh orang yang pertama kali membikin. Ya, nah, gitu dengerin dulu. Dengerin dulu. Wa awwalu man ahdatsa fi dzalika sahibu Irbil Malik Al-Mufaddal Mudaffar Abu Sa'id Kokbari min Zainuddin Ali bin Baktin ahadul muluk al-amjad wal kubara al-ajwad wa kana lahu atharun hasanah wa huwa alladhi ammara al-jami' al-mudaffar bi sabhi qasiyun. Ini Imam As-Suyuti yang mengatakan di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Iya, terjemahkan dalam bahasa ini orang yang awwalu man ahdatsa, orang yang pertama kali man ahdatsa fi dzalik, mengadakan seremonial itu, membikin muhdas. Ahdatsa itu muhdas kan? La iya al-hadath ya. Mengadakan seremonial al-fi'la. Dengerin dulu, jangan dipotong-potong. Saya membenarkan. Kok mau saya membenarkan? Apanya mau membenarkan? Wong emang ahdatsa kok disalahkan? Iya kan muhdas, kan Rasulullah mengatakan man ahdasa fi amrina. Lah iya di sini ahdatsa fi'la. Kamu menyalahkan apa? Yang saya baca apa yang salah? Nah, saya nggak menyalahkan, saya kok menyalahkan itu dari tadi kok. Nggak usah gitu, biasa aja. Jadi kamu yang biasa saja, kamu yang galak dari tadi kok. Saya dari tadi gitu kok. Ya, nggak usah gitu. Apa kok kayak kamu lagi berhubungan sama saya dari tadi itu membenarkan kamu loh. Apa membenarkan apa? Emang saya salah baca wa awwalu man ahdatsa. Coba saya mau tanya, wa awwalu man ahdatsa. Nih, kamu kalau mau membenarkan, saya mau tanya ke kamu. Man itu isim apa coba? Isim istifham sudah jawab. Istifham terus. Loh, kok isim istifham? Isim istifham katanya. Waduh, bisa ini udah saya salah. belum lanjutin. Isim istifham, ada isim isyarat, ada isim mausul bisa. Ini isim mausul. Iya, terusin aja. Saya kan dari tadi. Udah salah kamu itu. Coba sahibu Ibril. Coba sahibu Ibril, coba i'rab. Kamu paham nggak apa itu sahibu Ibril itu? Iya, terusin aja, kamu yang baca kok malah masuk itu falah dia enggak, soalnya kamu tadi mau membenarkan seolah-olah kamu paling pintar baca Allahu kitab. Akbar. Saya itu membenarkan loh, saya tidak menyalahkan. Saya jelas nih sekali lagi, saya membenarkan apa yang kamu baca. Loh. Oke, diem. Wa awwalu man ahdatsa fi dzalika Irbil, ya, artinya orang yang pertama kali mengadakan seremonial itu Maulid Nabi adalah penguasa Irbil. Oh, siapa? Iya. Sudah. Al-Malik Al-Mudaffar. Bentar, saya mau menjelaskan kok kamu ini di dalam kitab As-Suyuti, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Imam As-Suyuti, emang kamu sama Imam As-Suyuti lebih bagus mana? Udah, saya pengen tanya. Jangan framing. Enggak framing, ini kita belajar para ulama. Nah, Raja Muzaffar, raja yang berotak cemerlang, gagah, pemberani, mengadakan perayaan Maulid yang mulia pada Rabiul Awal dengan sangat besar. Bahkan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjadikan perayaan besar ini dalam kitabnya. Wa qala Sibtu ibn al-Jauzi fi Mir'atiz Zamani haka ba'du man hadara simatal Muzaffar fi ba'dil Maulid annahu adda fi dhalika as-simati 5,000 رأس غنم شوي و10,000 دجاجة و100 فرس و100,000 زبدية و30,000 صحن حلوى. Artinya apa? Cucu Imam Ibnul Jauzi bentar kamu ini saya suruh jelaskan. Ketika saya jelaskan dipotong, belum selesai. Berarti gini loh, kata Imam bisa, Suyuti. kamu gak paham. Kamu gak paham. Masalahnya kamu tadi bilang paham. Ketika disuruh i'rab kamu salah tadi. Masa itu isim istifham? Mana ada isim istifham? Saya sudah bisa memahami. Huruf istifham baru ada. Kalau isim istifham gak ada. Aduh, kamu sok pinter kamu ABS. Nyalahkan orang pinter tapi suruh baca nahu aja. Lah bukan framing, kamu tadi aja mana ada isim istifham.
Kalau huruf Udah terusin istifham aja, kita ada. bahas apa sih? Kayak kita mau bahas nahwu atau membahas tentang itu? Oke, nih tak jelasin. Makanya dengerin. Dengerin nih, Ya. biar kamu pinter. Biar gak hanya taklid. Jangan framing, kalau Ya. framing malah tak turunin ente. Jangan framing, Ya, yang oke, bener, yang bentar. bener. Ya, yang benar ini saya bacakan. Makanya diem. Oke, biar enak nih ya. Mm-mm. Saya enak kalau kamu itu mengakui kesalahanmu Udah kayak tadi itu cepetan, jangan bagus. framing toh. Oke. Wah, merocos aja dari Cucu tadi. Imam ya di sini ya. Cucu Imam Ibnul Jauzi berkata di dalam Mir'atuz Zaman, sebagian orang yang pernah Katakan menghadiri dong dari perjamuan dari raja. Imam Suyuti tadi, katakan dari bahasanya Imam Suyuti dong. Wa awaluman ahdasa tadi lo. Oke, wa awwalu man ahdatsa, orang yang pertama kali mengadakan salat Maulid Nabi adalah penguasa Irbil, yaitu Oke, Raja sudah Muzaffar. sampai di situ. Ini poinnya. Pertama Bentar, kali yang nggak ada mengadakan poin. Maulid Kamu Nabi kok adalah poin-poin. penguasa Irbil. Kamu belum selesai dipoinin sendiri. Itu Ya, itu artinya sudah kamu selesai. nggak Itu kan belajar. kalamnya Imam Suyuti kan jelas. Kalamnya Imam Suyuti itu jelas. Pertama kali yang mengadakan Maulid apa adalah kalamnya Imam Suyuti apa coba? Coba Ya, itu coba tadi coba loh kamu lanjutkan baca. itu. Iya, lanjutkan Itu tuh. kan Juz 1 halaman jelas itu 182 itu. penangkapannya. Pertama kali yang mengadakan Maulid adalah penguasa Irbil. Saya kira itu Terus apa? Lanjutin. Saya kira dari Rasulullah, sahabat dan 4 imam mazhab gitu, saya kira. Gini loh, sesuatu yang itu nilainya adalah kebaikan dan itu tidak ada syirik, tidak ada kita menyalahkan Al-Qur'an, syariat, itu gak ada masalah. Kenapa ente itu kok anti banget dengan ulama gitu? Padahal ini bagus loh. Saya nggak anti ulama. Siapa yang anti ulama? Saya itu cuma mengambil kesimpulan itu loh. Kamu ABS. Tadi Ini aja loh. isim istifham diketawain. Jangan framing, jangan Coba framing. lihat tuh di komenan di bawah aja itu. Kalamnya Imam Suyuti itu jelas. Pertama kali yang mengadakan Maulid adalah penguasa. Makanya Irbil. dengerin, ini di dalam kitab Imam Suyuti itu ulama besar. Dibandingkan kamu ABS, kamu tidak ada apa-apanya. Saya tahu. Imam Suyuti dengan Rasulullah Nah, ya dengan justru 4 imam itu mazhab di dalam dengan para kitabnya. sahabat. Coba Imam Suyuti dengan sahabat dengan Rasulullah besaran mana? Ya jelas Kalau Rasulullah, jelas Ya, sahabat. jelas. Nah kok Tapi kan ada bisa penguasa tingkatannya Irbil? ABS. Iya. Saya mau tanya ke kamu ya. Gantian sekarang. Oke lah, kamu mau menyalahkan ini, kamu menyalahkan walaupun Raja Muzaffar, padahal dia orang yang cerdas, orang yang banyak memberikan kontribusi, bahkan banyak bersodakoh kepada orang-orang Saya fakir. nggak menyalahkan. Kamu menyalahkan Menyalahkannya bahkan gimana? Imam As-Suyuti. Bahkan Menyalahkannya Imam gimana? As-Suyuti, kamu Yang menyalahkan buktinya gimana? kamu tadi. Oh, berarti ikut ulama. Berarti ulama kan disalahkan. Siapa yang saya salahkan? Berarti kamu sepakat ya, bagus ini ya. Ibarah ini bagus gak menurut kamu? Sepakat mana? Kalau yang namanya tidak setuju, apakah berarti saya menyalahkan? Kamu setuju gak? Kamu setuju gak? Jangan muter-muter. Kamu Setuju dengan ngapain? ibarah ini, kamu Setuju menyalahkan apa ngapain? enggak? Saya nggak setuju. Enggak, Oke, gak setuju. Kenapa gak setuju? Nah itu di dalam ibarat jelas. Pertama kali yang melakukan perayaan Maulid adalah penguasa Irbil. Makanya saya kira, tak kira pertama kali melakukan Maulid adalah Nabi, Khulafaur Rasyidin, 4 imam mazhab. Ternyata penguasa Irbil. Oke. Nih saya baca lagi nih di dalam kitab di dalam kitab Maktabah Jailud Jadid nih ya, juz 1 halaman 1087. Makanya kamu baca banyak kitab para ulama. Jangan hanya baca ulama yang kamu pahami. Jangan framing. Nih. Lanjutin aja. Maaf. Oke. Isim istifham. Oke. Tuh, kan Iki. framing katanya Kita maaf baca. framing lah. Kita turunin loh framing malahan. Lah kok Kamu pengen emosi diskusi kok enggak? gitu, mainnya turunin. Lah enggak lah, kamu Oke. framing terus Nih. gimana? Kamu nggak sesuai dengan fokus. Kamu kan tadi Fokus. bilang tadi As-Suyuti sudah memberikan ibarah tentang perayaan Maulid. Nah, sekarang ini ada nih Imam Asy-Syaukani Al-Fathur Rabbani min Fatawa Imam Asy-Syaukani. Maktabah baca. Jailud Jadid. Diem, jangan dipotong. Saya mau bacakan dulu. Biar ngomong ente baca, itu baca. ya biar banyak ilmunya, gak hanya satu. Jangan framing. Tak turunin kalau framing. Fokus aja, jangan framing. Oke. Wa ajma'u anna al-mukhtari'a lahu sultanul Wa mudaffar ajma'u itu Abu gimana? Sa'id. Kok wa ajma'u emang jamak? Wa ajma'a atau wa ajma'u? Wa ajma'u la wal jama' itu kok wa Oh, ajma'. jamak. Wa Saya kira wa ajma'u. Aduh, ente ini sok nyalakan. Itulah wa jama'.
Nah, ya, kan saya nggak Oh, iki. saya kan nggak dilihatkan ininya tulisannya. Ya kok bisa wa ajma'? Terus kalau saya baca wa ajma'u kok disalahkan itu wa ujama, ini maksudnya para Ya ulama sudah, terusin. failnya. Aduh. Kelihatan di sini wa ajma'u annal mukhtari lahu sultan al-mudaffar Abu Sa'id Kukbari. Ini di dalam Oke. kitab Maktabah Jailut. Abu Said Bentar. lagi? Abu Said Cek. siapa? Abu Said siapa? Abu Sa'id Kukbari. Abu Sa'id Kukuburi. Kukbari kalau bahasa Arabnya. Dengerin dulu. Bentar saya jelasin. Para ulama telah sepakat bahwa yang mengadakan seremonial maulid pertama kali adalah Raja Muzaffar Abu Sa'id Kukburi. Ini dalam kitab Maktabah Jailut, sama kayak tadi di dalam kitab apa Imam Suyuti. Sahih Ya, yang Irbil dibacakan itu di Sahih dalam- Irbil. Sama dengan Imam Suyuti sama itu berarti. Sama di sini. Oh, iya berarti kan Sepakatan para bukan ulama. dari Rasulullah dan para Berarti sahabat satu. toh. Ya Allah, bentar saya jelaskan. Kok kamu langsung, kalau kamu ya mengait-ngaitkan sesuatu langsung dengan Rasulullah, saya pengen tanya ke kamu. Saya pengen tanya sekarang ke kamu. Ya, biar kamu itu pikirannya enggak menyalahkan ulama-ulama. Jangan ketika framing, berikhtiar. jangan framing. Diskusi yang kita aja, jangan framing. Jangan framing. Saya tanya itu berarti kan bukan dari Rasulullah dan para sahabat yang pertama kali mengadakan maulid. Anda benar, oh ya sudah. Ente Kan mengadakan tanya saja, jangan gini loh. framing. Sholawat itu dari Rasulullah. Membaca Iya, surah saya Nabawiyah tahu, tidak saya tahu. dilarang. Ini Iya. cuma siapa kali yang mengadakan maulid, sama kayak ente. Iya. Siapa Nah, kalau saya kali yang kalau saya melakukan sholat sekarang dakwah apakah lewat kalau TikTok? saya sholat sekarang apakah itu dinamakan maulid juga? Kalau saya sholat nih, Allahumma sholli gini wa sallim, loh. apakah itu juga maulid Terus juga? siapa? Saya mau nanya ente, gini dah. Ente itu mempermasalahkan siapa yang pertama kali. Saya mau nanya ente, ini kita main ya, biar logikanya jalan. Ente, siapa yang pertama kali berdakwah lewat TikTok siapa? Berdakwah lewat TikTok. Lah memang saya Ya dakwah. kayak ente nih ngomong tentang agama lewat TikTok. Siapa pertama kali? Di mana yang mau ngomong tentang Emang agama? boleh Di mana? Rasulullah Loh, mengajarkan lewat TikTok. loh, kamu ngomong tentang agama itu kenapa kok kamu ngomong menyalahkan saya kok kamu Lah, melakukan? ini kan agama. Lah, kamu itu ngomong tentang agama di TikTok itu juga bagian dari agama. Kamu itu berdakwah. Kapan saya ngomong tentang agama? Lah, bentar, saya mau tanya ente. Seandainya nih, ente kan ente sering tuh ngomong tentang agama. Kalau bahasa agama jangan seandainya, nasnya jelas seandainya. Oke, dan seandainya nih, saya sering lihat ente ngomong tentang agama, membid'ah-bid'ahkan di TikTok. Kapan? Apakah Rasulullah mengajarkan seperti itu? Membid'ah-bid'ahkan apa? Kapan? Loh, ya intinya gini dah, ente ngomong tentang agama, intinya tentang apa? Mau itu hasanah, tentang Sirah Nabawiyah atau tentang hadis-hadis Bukhari atau Sahih Muslim di TikTok. Kapan saya Ya, di TikTok. saya membahas hadis Bukhari dan Bentar, Sahih kok kapan saya? Jawab dulu, jangan ngeyel, jangan muter-muter. Saya mau saya loh, ketika ente Loh, tanya saya tanya jawab. kapan? Ketika Anda ente itu minta tanya dalilnya kepada saya kasih kitab-kitabnya. Buktinya mana? Anda ngomong sama saya buktinya mana gitu loh. Nah, kok Menuduh buktinya saya mana, kalau ABS? tuduh itu kul hatu burhanakum. Bukan menuduh. Ente emang ente dinilai baik gak mau nih. Saya bilang nih, ente itu lewat TikTok ngomong tentang Yang menilai baik apa siapa? kebaikan. Kalau tentang yang nilai hadis. baik Allah Subhanahu wa taala saya mau. Kalau nilai baik manusia itu cuma ada keinginan doang. Iya dah. Enggak, intinya saya itu husnuzon kepada ente. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Salam warahmatullahi. Yang mana saya Dengarkan dulu. Yang mana? Ini yang loh mana? ABS. Jangan dipotong. Coba kalau saya ngomong jangan dipotong. Ente Saya cuma nggak mau nanya tapi ente potong. nggak mau. Saya nggak motong, Cek, saya nggak cek. motong. gini. Saya cuma minta bukti, Dengerin, nggak coba. motong. Dengan kepala dingin ABS. Saya memang Dari tadi saya kepala memang dingin. kayak sholat Wong marah. saya aja sambil ngopi yang emosi kamu kok. Saya dari tadi Pikiran saya tetap dingin, tetap nyambung. Yo, Ente santai tapi gak pikiran nyambung. dingin kok ngamuk-ngamuk. Pikiran dingin kok ngamuk-ngamuk. Gimana sih? Saya dingin Ngamuk ngopi. itu tidak pasti dengan identik dengan suara keras karena itu termasuk kebiasaan orang pesisir. Ngomongnya begitu orang Madura. Oh, berarti Gak bisa berarti merubah berarti- karakter. Berarti kebiasaanmu, karaktermu loh. Saya nggak ngomong Madura loh ya. Karaktermu memang kayak gitu, suka ngamuk-ngamuk gitu. Loh kok ngamuk-ngamuk? Kamu kok nilai orang kayak gini langsung ngamuk-ngamuk? Loh, Wong saya kan itu gak kamu yang marah. aku Saya itu cuma sendiri. menjelaskan.
Kan kamu yang aku sendiri. Gini. Kamu mau gak mendengarkan saya? Iya, mau tapi yang benar Oke. ucapannya. Kamu ustad kan yang sering Bukan. kamu bicara tentang ini. Saya Kamu mau gak tolibul dengarkan ilmi. saya? Tuh, Tolibul Ilmi itu nama akun saya kedua. Ini saya pakai akun pecinta BS biar dinaikkan karena setiap saya mau naik gak dinaikin. Makanya saya pakai ini. Nah, iya saya Biar tahu tahu siapa kamu ente. sudah saya udah tahu. Nah, iya, itu sudah makanya. saya naikin. Biar gak- Kalau dinaikin, Biar kalau gak dinaikin jadi pakai isim bahasa yang istifham. benar. Biar Oh, gak kan jadi framing- isim istifham framing lagi. Kalau dinaikin pakai bahasa yang benar. Nah, Coba Ini. coba Tendang aja, kamu Ustaz. sopan, kamu sopan dipotong. Ya enggak, antumnya enggak sopan, enggak beradab, tahu enggak diskusinya. Nah, itu ente mana? Coba antum gunakan adab. Katanya antum pengikut Nabi, katanya antum pengikut Rasulullah. Ya antum gunakan adab dengan baik. Umar Mana adabnya mana? Mana? Loh, ente Katanya antum pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kok ngomongnya aja enggak beradab. La ilaha illallah, gimana?